Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat segera terkabul. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membandingkan plus minusnya mengambil mobil ber-cc 1000 atau pilih yang 1,2 atau 1200 ya. Nah, apa sih plus minusnya? Nah, ada beberapa hal mungkin ini tidak layak dibandingkan. Tapi bagi orang yang mempunyai atau baru mau beli mobil pertama masih bingung apa sih kelebihan kekurangan dari 1000 cc dengan 1200 cc. Dan apa juga keunggulannya masing-masing. Yang pertama adalah dari harga. Jelas, saya bandingkan dengan harga. Bila Anda mempunyai budget atau keuangan yang masih yang kecil atau kurang, saya sarankan untuk mengambil yang 1000 cc. Kenapa yang 1000 cc? Karena 1000 cc otomatis lebih murah dibandingkan dengan yang 1,2 atau 1200, bahkan ada yang 1,3 dan 1,5 atau 1500 cc. Nah, kenapa saya sarankan tadi? Yaitu karena rentan harga itu lumayan jauh. Bila Anda mempunyai budget yang sedikit, mending untuk memilih posisinya harga yang yang ringan atau lebih murah, mending milih cc yang 1000 cc. Itu rentang harga. Yang kedua, tenaga. Kalau tenaga, apakah posisinya? Jelas, yang namanya cc, tenaga dari 1,2 dengan 1000 cc itu beda. Lebih bertenaga 1200 karena cc nya pun jauh lebih besar. Nah sekarang pertanyaannya apa sih? Apakah posisinya mobil yang 1000 cc itu bisa lari kencang? Nah, menurut saya, untuk perkotaan zaman sekarang ya, daerah-daerah hampir semua daerah pun macet. Jadi menurut saya nggak begitu penting kendaraan yang berlari kencang. Apalagi posisinya sekarang banyak sekali pembatasan di tol juga. Jarak dari kelari mobil itu atau kecepatan mobil itu cuma maksimal 100 km per jam. Lebih dari itu berarti kita terkena tilang dari aparat yang berwenang. Nah, menurut saya sih, saran saya kalau posisinya lari tenaga, emang kalau lari tenaga itu milih akselerasi lebih enak daripada akselerasi dari 1,2 lebih enak daripada 1000. Nah, itu dari akselerasi. Tapi kalau misalkan tenaga ya unggul dari 1,2. Terus bagaimana dengan BBM? BBM ya otomatis juga sebalik dari tenaga. BBM yang 1000 cc itu lebih irit dibanding dari 1,2. Kenapa? Karena berbanding balik dengan tadi tenaga, keiritan dari 1,2 itu lebih boros dibandingkan 1000 cc. Itu adalah perbalikan dari tenaga. Terus apa lagi? Yang keempat, apa sih? Nah, saran saya itu kalau kita mau mengambil, untuk apa sih mobil itu dibeli? Untuk apa sih diperuntukkan? Untuk apa sih? Di mana kita mengendarainya? Nah, kalau kita tahu posisinya diperuntukkan untuk apa sih? Nah, kalau posisinya diperuntukkan untuk membawa barang-barang yang berat, terus medannya pun di pergunungan atau perkampungan yang banyak sekali tanjakan, saya sarankan untuk mengambil mobil yang ber-cc besar. Tapi bagaimana kalau misalkan di perkotaan cuma untuk kita transportasi dari tempat berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ya saya sarankan mending beli yang 1000 cc. Kenapa? Karena otomatis lebih irit. Nah, terus bagaimana kalau misalkan
Di tanjakan apakah 1000 cc itu bisa nanjak? Nah, pada dasarnya, kalau misalkan pada dasarnya ya, semua mobil itu bisa nanjak ya. Semua mobil itu pada dasarnya bisa nanjak walaupun itu sangat tinggi sekali. Tapi dengan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh pabrik. Apa sih peraturannya? Contohnya tidak membawa barang berlebihan dan juga membawa penumpang berlebihan, dan juga tergantung dari skill siapa, skill dari supir itu sendiri. Nah, kalau misalkan mobil besar, tenaganya besar, kalau skillnya kita nggak mumpuni dalam naik gunung atau naik bukit atau berkendara di tempat posisinya tanjakan, tetap aja mobil itu akan pasti mundur ya, karena kemampuan dari supir tersebut beda dengan posisinya orang atau supir yang mempunyai skill yang di atas rata-rata ya. Walaupun memakai mobil 1000 cc, saya yakin itu bisa nanjak. Jadi intinya kesimpulannya itu, kalau pilih mana sih, mobil 1000 cc atau mobil yang 1,2 cc. Nah, saran saya adalah pertimbangkan yang pertama keuangannya. Keuangannya itu berapa Anda mempunyai budget. Kalau budget posisinya kita punya budget yang gede, silakan beli yang 1,2 karena kemewahan, keunggulan dan yang lainnya pun lebih unggul. Yang kedua adalah di mana diperuntukkan untuk apa sih? Nah, kalau posisinya itu diperuntukkan untuk cuma berpindah-pindah tempat atau alat sebagai transportasi, mending saya sarankan di ngambil yang 1000 cc. Apalagi sekarang juga yang 1000 cc banyak turbo yang lainnya. Nah, itu adalah saran dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.